Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa Misteri Dunia Trans 7. Kali ini saya Puri Harun ditemani oleh Savana akan melakukan penelusuran di sebuah perumahan terbengkalai yang ada di Kalideres, Jakarta. Banyak sekali kisah-kisah misteri yang menarik untuk kita simak. Mari kita melakukan penelusuran, seraya berkenalan, kira-kira ada pesan-pesan apa saja yang ingin mereka sampaikan. Malam semakin larut di Komplek Mati Kalideres, usai hujan turun membasahi bumi. Seperti yang kami janjikan tadi, kini saatnya tim Misteri Dunia melakukan pembuktian tentang siapa saja penghuni komplek terbengkalai ini. Tak bermaksud menantang apalagi mengganggu, kami pun mulai mengeksplorasi. Kali ini kita ada di depan sebuah rumah yang berada di paling depan lokasinya. Nah, di belakang sana juga ada perumahan-perumahan terbengkalai yang sekarang mungkin kalian bisa lihat ya, udah tertutup sama pepohonan. Ada cerita misteri di rumah ini yang konon katanya ibu dari pemilik rumah ini tiba-tiba menghilang. Jadi sebetulnya ibu-ibu ini tidak begitu saja menghilang. Jadi posisi rumah ini memang posisi yang kurang bagus. Cuman keluarga ini memang kurang mengerti bahwa sebetulnya lokasi rumahnya ini ada di satu tempat yang biasa dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan sesembahan dulunya. Sehingga ibu ini merasa bahwa setiap hari itu dia selalu merasakan adanya gangguan, baik untuk dia, suaminya maupun anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya memutuskan untuk pindah dari sini dan suaminya juga sempat sakit lalu akhirnya meninggal. Jadi banyak hal yang dilakukan yang menurut ibu ini dia nggak ngerti, tetapi sangat menyinggung mereka yang ada di lokasi ini. Jadi salah lokasi, tetapi dia sakit kemudian meninggal. Jadi nggak tiba-tiba hilang. Ada sosok ibu ya, kita bilang namanya Ibu R aja. Dia memakai pakaian batik, daster gitu. Dan dia cuma minta didoakan oleh semua pemirsa kayak gitu. Jadi pesannya adalah kalau mau menempati tempat tinggal mesti bertanya dulu kepada orang yang mengerti. Jangan sampai kita kita tinggal di tempat yang salah lalu keluarga kita akhirnya menjadi korban gitu. Usai mengungkap fakta dan memberikan doa, mata kami tertuju pada beberapa rumah tua dan taman yang tertutup tanaman liar di kegelapan. Meski sempat dilanda kecemasan karena aura mistis pekat terasa, Furi beserta tim memberanikan diri untuk melintas dan melihat dari dekat ada apa di dalamnya. Pemirsa Misteri Dunia Trans 7 ya, sekarang ini saya lagi ada di depan sebuah taman yang dulu sekitar 30 tahun yang lalu di sini adalah taman bermain anak-anak ya untuk komplek. Tetapi kalau sekarang sudah dipenuhi oleh pohon-pohon yang rindang ya, dan udah nggak terlihat indah lagi gitu. Ada anak kecil. Ini kayaknya bukan hantu. Sini, Dek. Siapa namanya? Woro. Sini, maju. Namanya? Woro. Woro, iya. Woro kenapa main di sini malam-malam? Karena banyak teman. Banyak teman. Termasuk Asep. Iya. Iya, jadi di sini ada sosok hantu namanya Asep, Mumun. Tadi kata Asep dan Mumun tuh Woro. Jadi saya sempat pikirnya hantu, ternyata kamu yang namanya Woro. Iya. Iya. Jadi kalau Woro main malam-malam di sini ngapain?
kayak memetik daun gitu. Hah? Memetik daun. Memetik daun, nggak takut? Kagak. Ada berapa teman hantunya? Ada 2 doang. Ada 2 doang teman hantunya. Pernah digangguin? Enggak pernah. Pernah ngelihat sosok yang lebih serem daripada teman-temannya? Pernah. Sosok apa yang pernah dilihat? Gede tinggi. Gede, tinggi, laki-laki gitu, hitam. Adanya di mana? Di sono. Di pohon yang besar ini. Iya. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, manusia dan penghuni tak kasat mata hidup berdampingan. Meski sudah berbeda alam, konon tak sedikit dari mereka yang tetap memiliki rasa dan penyesalan. Tak bermaksud apa-apa, Furi coba menjabarkan pesan yang disampaikan. Jadi kalau yang ingin Asep ceritakan untuk manusia, untuk semuanya yang lagi nonton, jangan mengambil langkah ingin cepat menjadi kaya gitu. Karena nanti yang didapatkan bakalan penyesalan gitu. Jadi dulu ini Asep sekitar tahun 1970-an, dia ini mengalami kegagalan, kebangkrutan usaha yang bertubi-tubi gitu. Jadi akhirnya dia dan sang istri memutuskan untuk melakukan pesugihan. Nah, setelah 15 tahun usahanya maju, dia memiliki banyak sekali rumah, tempat kos, bahkan sampai dari Jawa, di Jakarta dia juga punya. Akhirnya istrinya meninggal dunia tahun 1981. Dan tahun 1983 dia juga menyusul gitu. Dan akhirnya harta yang dia dapatkan selama dia melakukan pesugihan itu juga habis, anak-anaknya juga sakit. Dan saat ini dia juga tidak mengerti kemana dia harus pergi dan hanya di tempat ini saja dia bisa diem gitu, bisa duduk dan tinggal. Sementara itu kalau Mumun sendiri sosoknya lebih kecil badannya meskipun usianya udah tua gitu, dan dia lebih ramah. Dia cuma bilang bahwa dulunya memutuskan untuk bunuh diri karena cinta gitu. Jadi 2 sosok Asep dan Mumun ini ingin memberitahu sama pemirsa semua, jangan mengambil langkah-langkah yang instan tapi nanti akhirnya malah merugikan. Waktu terus bergulir di komplek mati Kalideres. Hawa dingin menyeruak, diiringi hembusan angin malam yang menusuk badan. Suasana pun semakin mencekam. Namun langkah kaki terus berlanjut ke lokasi yang lain. Lantas apalagi yang ada di komplek terbengkalai ini? Benarkah ada istana gaib di dalamnya? Sedikit bergeser ke arah selatan, 2 bangunan tak berpenghuni menjadi saksi bisu komplek mati di masa lalu. Menurut penerawangan, konon siluman wanita ular adalah penguasanya di sini. Seperti apa kisahnya? Iya, jadi kalau sosok wanita ular yang kita sebut Sri Ratu, itu memang dia mendiami pohon beringin besar. Sementara ini merupakan gerbang yang dijaga oleh penjaga-penjaganya. Tadi ada perempuan dan juga laki-laki tinggi besar, dan mereka tidak mengizinkan kita untuk masuk. Makanya kalau mereka tidak mengizinkan ya kita tidak mau maksa ya. Tetapi kita akan sedikit mengobrol dengan Sri Ratu yang mendiami pohon beringin kembar di sini. Pembuktian terus berlanjut meski bermacam gangguan semakin dekat. Lagi-lagi tak bermaksud menantang atau mengusik. Tim misteri dunia melanjutkan langkah menuju lokasi yang konon adalah gerbang kerajaan gaib di komplek mati. Tiba saja, angin berhembus kencang di lokasi sekitar kami berdiri. Usai mengucap salam, pohon beringin kembar yang dituju akhirnya ada di depan mata. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Baik pemirsa Misteri Dunia Trans 7, saat ini saya sedang berada di Beringin Kembar. Ini salah satu tempat yang memiliki energi paling kuat di tempat ini, ya. Seperti yang tadi dilihat, saya sempat membakar dupa untuk menghaturkan izin kepada yang ada di sini. Jadi di sebelah kiri saya, di akar-akar pohon beringin, mungkin bagi kalian yang bisa melihat, ada seorang ratu berpakaian kebaya hijau, tetapi dia berkepala seperti ular. Kita akan ke lokasi lain di sebelah sana, tetapi ada satu rumah yang di dalamnya ada penghuni seorang nenek-nenek ya, yang sangat merindukan kehadiran cucunya. Energi gaib yang begitu kuat di lokasi ini tak dimungkiri membuat nyali bergidik. Namun sebagai bentuk pembuktian, eksistensi makhluk astral di sini coba divisualkan oleh pelukis dua alam. Alhasil, ritual pun dilakukan sebelum wujud sang penghuni dituangkan ke atas kanvas. Halo Ki, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lagi ada apa, ritual atau apa di rumah ini? Kebetulan saya tadi lewat ke sini, terus energi yang di dalam sini itu berinteraksi dengan energi saya. Iya. Dan coba saya tadi samperin ke sana. Iya. Ternyata di dalam memang ada beberapa sosok yang saya sendiri ngelihatnya ada yang satu agak enak dilihat, yang satunya kurang enak dilihat. Mungkin kalau digambarkan agak serem gitu ya? Ya, dia kayak nenek-nenek gitu ya. Iya. Tapi wajahnya agak hancur. Jadi emang itu yang saya tadi merasa ada bau hanyir, itu kayaknya sosok nenek tersebut gitu. Ya seperti korban kecelakaan gitu ya? Kurang tahu pasti kalau kronologinya, yang jelas dari wajahnya tuh kelihatan kayak menyimpan dendam sesuatu gitu. Jadi pemirsa, supaya kita nggak penasaran, lebih baik Ki Alam menggambarkan sosok nenek ini. Oh ya, nanti saya akan coba visualkan nenek yang tadi, termasuk satu penguasa yang ada di lokasi ini yang memang energinya sangat besar, dan mudah-mudahan diizinkan untuk melukis beliau gitu. Tak menunggu lama, usai mengucap salam dan melakukan ritual, Ki Alam mulai menggambar sosok makhluk astral yang konon adalah penguasa di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu di dalam sini. Astagfirullahaladzim. Sampurasul karoh.
Akhirnya sosok menunggu di sekitar gerbang istana gaib Komplek Mati berhasil divisualkan. Namun sayang, kondisi cuaca yang tiba-tiba berubah dan seperti akan turun hujan membuat tim misteri dunia harus menyudahi pembuktian.